lebay, kehidupan saya terlalu lebay gitu. Bahkan sinetronku menangis kalah kayaknya. Jadi yang saya rekrut itu, saya pastikan mereka ini orang baik, itu aja sudah. Dan saya fokus untuk meminterkan yang baik ini. Tapi apa yang dilakukan mertua saya? Saat ini pun misalnya Nanang bunuh kamu, aku tidak bisa ikut-ikut. Jadi saya tidak menyangka sampai bisa setitik ini. Padahal dulu saat itu ini sebuah hayalan yang luar biasa. Dari sebuah gerobak mampu membeli ruko yang miliaran segitu di kelas A ya. Soekarno-Hatta ini bukan sembarangan orang bisa membeli aset di situ lah ya. Tapi di situ ya Allah, teringat semua. Akhirnya saya naik ke lantai 3 dan adan sejadi-jadinya di situ sampai saya dipeluk sama pemilik ruko. Kenapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Suherman, kelahiran Probolinggo tahun 1987. Dari kota kecil, tepatnya di Pajarakan. Kalau rumah saya itu dulu mungkin banyak orang Pajarakan itu mendengar sungai pembuangan limbah. Jadi kalau sana menyebutnya itu Sungai Kalibasin. Nah di situ rumah saya. Jadi kalau malam pemandangannya itu banyak orang berjajar, bukan berjajar untuk apa, tapi berjajar buang hajat. Jadi kalau pas hujan, momentum musim hujan itu kadang banjir dan hajat-hajat orang itu masuk ke rumah. Begitu kesederhanaan kehidupan saya, dan atap, dinding itu berdindingan bambu lah. Jadi sudah tergambar. Namun saat itu saya ini anak tunggal. Saya anak tunggal di mana saya juga hidup dimanja oleh kedua orang tua saya. Jadi keluarga yang miskin tapi dimanja. Bayang, bisa kebayang enggak? Sepertinya saya ini terlahir di tubuh yang salah gitu. Saya dimanja tapi tidak punya apa-apa gitu kan. Nah, itu terbawa mindsetnya sampai saya besar. Dan pas saat saya lulus kuliah, itu ternyata saya menginginkan, karena nafsu, karena seringnya dimanja, saya nafsu menginginkan untuk kuliah. Walaupun saat itu ibu saya sudah bilang, nak jangan usah kuliah dulu karena memang keterbatasan biaya. Tapi saya berpikir, enggak lah, aku harus kuliah karena gengsi kalau saya anak tunggal enggak kuliah. Ternyata benar, di semester awal orang tua saya langsung mengabarin bahwasanya orang tua sudah tidak mampu untuk membiayain selanjutnya. Dan diputuskanlah saya untuk harus segera pulang karena di Malang buat apa juga. Jadi pas 2005 saya menginjakkan kaki di Malang. Pas saat itu juga saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya untuk memulai berbisnis. Jadi mulai dulu ya saya cuma hanya belajar berdagang. Contoh misal di sekolah untuk menangani pembelian alat apa biasanya saya. Cuman kan hanya skala kecil aja. Dan pas di 2005 disitulah awal saya memutuskan untuk berbisnis. Karena keterbatasan biaya dari ibu saya. Saat itu saya memutuskan untuk, enggak Bu, saya enggak usah pulang saja, saya akan mencari kehidupan saya sendiri. Walaupun ibu saat itu khawatir ya, karena anak tunggalnya, laki-laki satu-satunya harus sendirian merantau di Malang. Yang saat itu pun melepas saya ke Malang untuk kuliah itu sudah berat. Saya putuskan hal itu, saya mengambil sikap dan saya saat itu juga bingung mau bisnis apa ya. Ada teman yang memang agen kloper koran, jadi saya kulak korannya, saya jadi kloper koran saat itu. Pas di 2005, masih semester pertama, saya jualan koran di lampu merah di Noyo tepatnya. Jangankan saya sendiri ya, saudara saya sendiri pun melihat saya malu. Ada cerita itu saudara saya pernah kelihatan saya, dia langsung putar balik. Bu, aku kelihatan Dek Nanang jualan korannya, aku langsung putar balik, malu, kata saudara saya gitu. Ya tapi saat itu saya mendengar itu, saya tidak peduli mau cibiran, mau hinaan, saya tidak peduli, yang penting saya bisa hidup. Dan saya mulai dulu itu terbiasa karena mungkin anak tunggal dan biasa dimanja, sehingga hayalan saya ini tinggi. Jadi gimana caranya, ini harus bisa jadi agen kloper koran lah gitu. Jadi mindset saya selalu tumbuh ke atas, scaling up. Saya atur bisnis itu, saya tabung hasilnya, dan benar 4 bulan kemudian saya sudah punya 3 orang karyawan dan saya sudah scaling up menjadi agen kloper koran, was gitu. Jadi saya sudah punya gerobak beberapa titik, ya kalau sudah ada gerobak di beberapa titik itu biasanya adalah musuhnya adalah Satpol PP. Dan ternyata benar gerobak-gerobak saya banyak dihancurin sama mereka. Jadi itu yang terjadi, itu bisnis pertama saya berkembang terus sampai saya habis di kloper koran, saya buka
saya ikut orang untuk nyales komputer. Dari situ saya belajar komputer dan saya putuskan untuk bergabung di dunia sales komputer, dan karena mindset saya adalah bertumbuh, jadi saya bisa buka toko komputer sendiri dan memenangkan beberapa tender proyek pemerintahan saat itu. Dan akhirnya karena mungkin ambisiusnya terlalu gede juga, akhirnya tutup. Terus kita juga pernah nyales, kalau bahasanya itu makelar lah ya, makelar mobil-mobil tetangga gitu lah, kita pasarin gitu. Dan ternyata syukur alhamdulillah saya bisa sampai punya showroom mobil bekas yang rata-rata masih di harga 10 sampai 20 lah. Jadi klasik motor gitu. Berkembang terus sampai pada akhirnya saya karena sudah kehabisan modal, buka ini tutup, buka ini tutup, buka ini tutup, saya akhirnya putuskan untuk bekerja di salah satu perbankan. Orang tua bangga dong, karena saya anak tunggal, anaknya diterima di sebuah perbankan, di mana itu menjadi cita-cita banyak ibu-ibu. Bahkan saking bangganya itu saya pulang, disuruh pulang, ternyata apa? Ada khataman merayakan diterimanya saya gitu kan. Di situ orang tua saya bangga, ceritakan sama tetangga kanan kiri, ya saya juga ikut seneng lah karena orang tua saya bangga. Dan ternyata ada sebuah kejadian, saya harus pulang berkunjung ke saudara saya karena ada pernikahan. Nah, saat ada pernikahan itu saya menjadi, karena orang Madura kan banyak yang buta huruf saudara saya, jadi saya menjadi penerima tamu. Kalau dulu itu bowoan ya, kalau katanya bahasa Jawa kan bowoan itu misalnya 100.000 itu kan sudah gede zaman dulu saya itu. Nah ini bukan 100.000 tapi 1 juta. Ada yang 5 juta, ada yang 1 ton beras, ada yang 1 ton gula gitu. Jadi saya kaget nulis ini, karena saya tahu sendiri, wih ini bukan perkara bowo nih, tapi balik noe iki piye kan gitu kan. Terus akhirnya saya cerita sama ibu, tanya, Bu ini kok saudara ini kok bowoan nih gede-gede, memang kerjanya apa? Loh kamu nggak tahu Ali, saudaramu ini banyak yang pengusaha besi tua. Oh begitu. Terus akhirnya saya cari, ternyata benar dikenalin lah sama ibu. Saudara saya yang kaya-kaya, sudah haji, usahanya sudah gede, mobilnya juga bagus-bagus gitu kan. Terus saya mulai, kira-kira ini masuk ini buat bisnis saya. Terus saya cari referensi di Malang, ada enggak saudara saya yang besi tua juga di Malang. Saya tanya sama saudara-saudara yang dikenalin sama ibu, oh ada saudaramu di daerah namanya Bumi Ayu itu, di situ ada, coba samperin, itu masih mbahmu. Nah, saya tanya, ternyata ada juga dia usaha besi tuanya di Tunggul Wulung. Jadi saya samperin, terus saya pelajarin, terus akhirnya saya putusin untuk terjun di situ. Pak Lek, kira-kira misalnya saya belajar di sini, saya membantu di sini, saya kerja di sini, boleh enggak? Oh boleh, mumpung aku lagi butuh karyawan nih. Nggih Pak Lek. Terus kinten-kinten bayarannya pripun? Karena saya kan di sini kan cari penghidupan. Sementara saya juga kerja di salah satu bank. Enggak apa-apa wis, kamu tak gaji 400 saat itu. 400 saya pikir, terus saya dapat makan enggak Lek? Oh well, makan bersih, ini gajimu tok. Jadi makan bersih kamu sudah dapat. Oh iya wis. Saya putusin dan saya langsung keluar dari bank itu. Telepon saya sama ibu, Bu, ngapunten saya keluar dari bank. Loh lah apa Le? Ya aku kepingin usaha besi tua. Ibu saya kecewa kan, saya ceritakan kecewa, dipikir saya gila sudah. Harusnya, ini kan kalau orang tua kan biasa gini, harusnya itu kamu itu kerja dulu, nabung, dan uangnya bisa buka sambil bisnis. Kalau sudah bisnisnya besar, kamu boleh keluar. Ini kan mindset mereka seperti itu gitu kan, karena ibu sudah kadung bangga gitu kan. Bu, aku kepingin fokus di sini. Bayangin, gaji 1.800.000 kan gede saat itu di perbankan. Saya membela untuk gaji 400.000. Salah tak karepmu, kata ibu saya. Kalau saya Bu di perbankan, saya mungkin 10 tahun bahkan seumur hidup saya tidak mungkin punya bank. Aku bilang gitu sama ibu. Tapi di besi tua Ibu, walaupun saat ini aku gaji 400, setidaknya kalau nanti aku sudah fase dan mahir, 2 tahun aku akan haji, ya gitu. Karena aku lihat perjuangan para saudara-saudara ini rata-rata 1 tahun dia sudah bisa beli mobil, terus di tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun kelima sudah berangkat haji semua. Ini mindset. Kalau dengan gaya saya, insya Allah saya 2 tahun saya akan haji. Oh gitu saya ibu. Ayo salah, sak karep. Karena tidak dapat restu ya mungkin ya. Sehingga saat saya sudah mulai, saya fokus. Jadi saya pelajarin. Karena di dunia plastik itu ternyata ada 32 macam plastik. Yang memang menuntut saya untuk harus terjun memang. Saya pilah-pilah ini mana plastik yang lakunya sekian, seperti itu saya pelajarin. Dan sebulan kemudian saya sudah punya tabungan. Dan saya minta izin. Saat itu ada tabungan kalau tidak salah 1,5 juta. 1,5 juta saya putuskan dan minta izin kepada paman saya untuk saya buka sendiri. Oh tidak apa-apa. Nanti kalau kamu buka sendiri, kalau kamu kebingungan untuk menjual, kamu jual ke saya saja. Oh siap, tambah seneng kan saya. Jadi misalnya ada barang, saya tidak takut untuk proses menjualnya. Akhirnya saya buka. Berjalan waktu dan benar di bulan ke-6, setelah 6 bulan saya sudah punya pick up.
Itu menambah saya untuk akselerasi bisnis di dunia besi tua. Sampai akhirnya besar dan besar. Ibu saya mulai mewanti-wanti. Karena apa? Karena banyak bisnis yang sudah saya buka. Jadi sejarahnya saya ini, saya selalu telepon ibu seperti ini. Bu, dongakne ya, anaknya sampean ini hari ini merintis bisnis A. Oh iya Le, tak doakan. Bu, alhamdulillah Bu, anakmu sudah maju. Wah, alhamdulillah nak, anakmu akan kirim transferan cuma sekian lah Bu. Oh ya, enggak apa-apa nak, senang. Terus berapa bulan kemudian Bu, anakmu bangkrut. Jadi isinya merintis, maju, bangkrut. Merintis, maju, bangkrut gitu. Jadi akhirnya ibu saat itu berpikir, Le, kamu harus menikah aja, mumpung bisnismu masih di puncak-puncai. Karena ibu wis blenger sudah, kamu ini pinter galak duit tapi tidak bisa mengelola duit. Barangkali kamu menikah, kamu sudah bisa terrem. Karena saya kan orangnya royal. Jadi satu kosan saya itu yang kasih makan mereka saya. Jadi teman-teman itu saya belanja beras segala macam, saya juga ini ayo makan. Jadi saya orangnya royal banget. Jadi saya putusin menikah dan saat itu saya kan dulu ganteng banget ya. Jadi saya juga punya beberapa pacar gitu kan. Kebetulan akhirnya ketemu dengan istri, saya ajak istri menikah. Kenal kita cuman proses dari pertemuan sampai pernikahan itu cuma 1 bulan. Kenapa bisa cepat banget? Karena kita visinya sama. Istri juga anak tunggal, di mana istri saat itu juga kerja di semen Gresik saat itu. Saya putusan gini, melamarnya ini unik banget. Mbak, mohon maaf ya, rute sebuah perkenalan itu kan kenalan, tuker-tukeran nomor, SMS-an, telepon-teleponan, ngedate, PDKT, terus nembak. Misalnya ditolak, balik ke awal lagi. Gimana Mbak? Saya kan hari ini tertarik dengan Mbaknya. Kira-kira Mbaknya ada tertarik tidak sama saya? Gitu. Kalau memang ada, gimana kalau ini bisa kita persingkat? Intinya aku akan nembak Mbak deh. Bagaimana kita saling mengenal aja dulu. Loh Mas, kok cepet banget kayaknya Mbak? Kata istri saya gitu kan. Daripada kita terlalu lama, kita juga rugi waktu. Saya juga ingin mencari istri Mbak gitu. Oh ya wes, kita jalanin aja. Kira-kira Mbak ada ketertarikan enggak sama saya? Iya, aku suka alis emas gitu. Bayangin coba, dari semua tubuh saya mek seneng alis tok. Jadi saat itu aku wis, oh ya wis, yang penting ada ketertarikan, wis terserah mau alis itu jempolnya saja wis tidak apa-apa gitu kan. Jadi saat itu kita mulai, terus akhirnya beberapa hari istri saya langsung ngobrol itu, gimana kalau kita serius saja, toh kita sudah ngobrol sudah pada nyambung, oke deh kita seriusin. Terus aku kenalin Mbak ke ibu. Jadi ada 5 perempuan yang memang aku kenalin ke ibu, dan ibu menjatuhkan pilihannya ke istri. Nah, saat wes sudah, ya sudah, terus aku akhirnya pulang ke Jombang nganterin istri. Kita tidak pernah menyangka secepat itu. Cuman saat saya mengantarkan istri, mertua langsung dudukin kita, kamu siapa? Karena istri ini anak tunggal dan anak desa ada di pegunungan lah. Jadi hal seperti itu masih tabu gitu loh. Langsung didudukin, kamu siapa? Orang tuamu ada di mana? Kalau kamu memang serius, langsung ke sini orang tuamu. Loh, oh iya wes, langsung saya telepon, Bu ini minta dilamar, gitu langsung. Loh kok cepet ya nak? Loh jari ini sama ceknya aku cepet rabi ya gitu kan. Ya wes, langsung ibu berangkat ke Jombang, langsung saat itu saya setirin, terus prosesi lamaran, karena terus langsung penentuan hari pernikahan Mbak. Jadi kalau ada jomblo itu takut menikah karena biaya, ya saya cuman modalnya hanya 500.000 doang. Buat apa? Buat ngurus di KUA, dan 100.000-nya itu untuk Pak Modene. Jadi selesai, nggak ada biaya tambahan lagi. Jadi saya putuskan untuk menikah, dan benar saat itu titik luar biasanya saya, terus akhirnya saya buka pengolahan biji plastik, dan sama mertua dikasih tambahan modal ya. Jadi memang kenyamanan itu kadang membutakan kita, karena mertua ini kan orang berada. Jadi saya dikasih modal, saya merasa wah ini enak, ini bisa buat sandaran ini gitu kan. Jadi saya tidak perlu hutang ngalor ngidul. Ternyata saat dikasih ya sudah selesai, saya dikasih, terus modal itu buat tambahan saya untuk mendirikan pabrik biji plastik. Saat kita mendirikan ternyata butuh modal masih tambah banyak, akhirnya di situ saya terlibat di hutang baik yang perbankan resmi maupun non resmi. Dalam hal ini mungkin orang Jawa menyebutnya bank tetil ya. Sehingga hutang saya itu saat itu Senin ada, Selasa ada, Rebu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Terus mingguannya juga ada, Senin Rebuannya juga ada gitu kan. Jadi terus, jadi ada hari itu yang dimana 3 kali penagihan, saking banyaknya hutang.
saat pertama menikah kita langsung ancang-ancang untuk menjadi orang kaya lah ya. Rumah ada, semua perabotan. Bahkan mungkin kalau bisa sombong ya, kasur saja saya saat itu zaman itu di tahun 2010 akhir itu beli sekitar 40 juta. Wah, kasur ya. Buat tidur bro gitu kan. Belum ada LED TV, saya sudah pakai LCD TV gede 53 in. Wow, home theater, semua komplit lah untuk memanjakan gitu. Dari situ beberapa bulan kemudian jadilah musolah karena terlalu banyak hutang. Jadi semua pada dijual gitu kan. Kasur pun sampai terjual. Jadi kita tidur di alas aja. Jadi bahkan untuk bayar listrik aja kita sudah tidak mampu. Banyak hal yang sudah kita lakukan sampai semua ini habis. Sampai semua habis. Dan hutang saya itu saat itu kalau tidak salah sekitar 1,3 miliar ya. Kalau untuk orang sekarang mungkin tidak berat lah hutang segitu. Tapi saat itu saya tuh luar biasa gede gitu. Makanya kan saya menyadari tidak ada masalah yang besar. Tergantung sudut pandangnya kita saja. Dan tergantung situasi. Maka dari itu saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke titik nol. Kenapa? Karena saya tuh sampai diundang itu, pernah ini kejadian. Saya tuh diundang oleh beberapa komunitas. Mas, gimana caranya sampean melunasi hutang ini kok bisa cepet tiba-tiba langsung lunas gitu. Ya saya kembalikan semua kepada pihak perbankan. Jadi ini kalau memang menjadi aset ya sudah. Jadi saya semua pure sudah saya selesaikan biar saya tidak terlalu berat. Karena istri paham dengan saya. Pahamnya apa? Saya kalau terlalu banyak tekanan, inspirasi saya tidak muncul. Akhirnya saat saya serahkan semua, istri sudah melamar pekerjaan karena ingin membantu saya gitu ya. Saya gengsi dong. Akhirnya saya putuskan untuk melamar pekerjaan di tempat lain. Apa kayak gitu? Istri bilang, gak usah deh yang kamu gak usah. Mendingan kamu tidur aja cari inspirasi. Aku menikahin kamu itu karena aku tahu kamu punya potensi. Kalau ujung-ujungnya kamu hanya bekerja atau menjadi karyawan, aku mending gak menikah sama kamu dari dulu. Aku lebih baik kamu hari ini jualan cilok daripada kamu harus kerja di tempat lain. Istri menyemangatin gitu. Akhirnya saat itu aku, iya. Wes aku tak cari inspirasi aja, tidur, jemput, bangun tidur, jemput, bangun tidur, jemput gitu aja. Sampai pada satu titik kita harus terusir dari rumah kita. Jadi kita tidak mampu dan tidak punya uang untuk membiayai mencari kos-kosan. Jadi kita putuskan untuk tidur di pom bensin saat itu. Tidur di pom bensin di mana kita pindah pom satu ke pom yang lain biar tidak dikira orang bambung ya. Jadi disitulah merintisnya kami berdua. Sampai istri gajian kita bisa bayar kamar kos. Terus saya ada sisa, saya putuskan untuk mulai berbisnis. Nah, awal berbisnis itu saya juga tidak menyangka mau berbisnis ayam goreng ini. Dari pintu satu ke pintu yang lain, ruko satu ke ruko yang lain, rumah satu ke rumah yang lain. Saya cuma bawa uang 500.000, ada rumah dikontrakin, ada ruko dikontrakin. Saya nego semuanya. Saya telepon, ibu, bapak, ini ruko dikontrakin. Oh iya, berapa ibu? 30 juta mas, saya berminat bu, saya DP 500.000. Tuh, kan kurang 29.500.000 mas. Terus sisanya kapan? Ya itu bu, saya tidak tahu. Boleh bu saya ketemu untuk bercerita? Oh enggak usah deh kalau enggak ada. Jadi banyak inilah ya. Terus akhirnya suatu perjalanan ada di Masjid Karangploso saat itu siang-siang saya putuskan untuk sholat. Sholat di situ kok ternyata banyak yang sepuh, yang muda-muda ini kan enggak ada. Adanya cuma beberapa ibu-ibu dan orang tua. Karena saya mungkin muda, saya dipaksa untuk menjadi imam. Ayo mas, ngimamin. Ya untung saat itu duhur, jadi tidak perlu merdu. Saya ngimamin dan ternyata selesai sholat, saya keluar dari masjid, ada rumah sekitar 100 meter dari masjid itu ada rumah dikontrakin. Saya telepon ternyata ibunya keluar. Loh, masnya bukannya tadi yang ngimamin? Iya bu. Wah, jadi nilai plus nih ya gitu kan. Berarti kan saya orang baik. Terus saya ceritakan kejadian masalah saya bangkrut, anak saya seperti ini, ABCDFG lah sudah saya ceritakan. Saya ceritakan sama ibunya sampai nangis. Saya berniat bu ingin mengontrak rumah ini, cuman uang saya cuma tinggal 500.000. Ini gimana bu? Boleh ya bu ya? Ternyata ibunya iba dan diperbolehkan. Bayar 500.000. Saat itu kontrakannya di angka 8 juta. Berarti cuma kurang 7,5 juta, enteng lah. Daripada kurang 29.500.000 gitu ya. Akhirnya saya bahagia dong pulang, langsung saya starter sepeda. Saya kabarin kepada istri bahwasanya saya ada tempat untuk saya memulai bisnis. Saat saya mau starter dipanggil sama ibu. Saya pikir ibunya ini sudah ikhlas dengan 500.000. Ternyata nak sisanya kapan gitu. Jadi saya bilang, oh gini bu, sisanya insya Allah 6 bulan saya lunasin. Oh iya tidak apa-apa. Terus saya starter lagi, makasih ya bu ya. Mau di starter lagi dipanggil lagi, nak. Loh ibu ini ngapain sih? Kan sudah jelas kekurangannya 6 bulan. Apalagi yang mau dibicarakan gitu, agak mangkal. Nak, kamu mau bisnis apa?
Oh iya ya, aku mulai bingung. Iya ya, aku mau bisnis apa ya? Uangnya wis habis. Jadi ternyata ibu bilang gini, nah ini bekasnya warung. Ada kompor, ada wajan, ada meja, ada gerobak. Boleh kamu gunakan untuk kamu buka warung. Nah, beda halnya kalau seandainya di situ ada etalase. Berarti saya saat ini berdiri menjelaskan luar biasa jual beli pulsa gitu ya. Jadi pada intinya itu keberuntungan itu tidak pernah ada. Yang ada itu bagaimana kita terus berusaha, ada peluang, tapi kalau tidak kita ambil tidak jadi nih beruntung. Di situ kan ada peluang saya untuk membuka warung. Karena apa? Ada bekas gerobak, bekas piring dan lain-lain yang sudah tersedia dan saya ambil keputusan itu. Sehingga akhirnya jadilah saya buka warung. Oh iya bu, boleh bu ya saya manfaatin ini. Boleh mas, tidak apa-apa. Saya konfirmasi sama istri pun tidak percaya. Emang kamu bisa masak tak? Aku juga bilang, ya memang aku tidak bisa masak tapi aku punya lidah yang sehat. Saya masih percaya diri seperti itu. Di mana makanan atau warung yang menjual makanan itu yang aku sukain, itu rame. Berarti lidah saya sehat dan umum. Berarti saya senang, orang lain banyak yang senang. Tinggal selebihnya saya belajar pada kakek nenek saya terkait dengan resep. Apa itu? Dan siapa kakek nenek saya? Kakek Google, nenek YouTube. Apa sekarang yang tidak bisa ditemukan di situ? Semua kita klik, semua resep ada di situ. Tinggal kita icip-icip aja untuk masalah rasa. Jadi semua kita belajar aja di Google sama YouTube. Artinya awal kita buka ya memang namanya awal ya. Pernah suatu kejadian itu omset itu ada di angka Rp500. Loh, sampai kan jualan lalapan nih mas, kok omsetnya ada yang Rp500? Iya, mulai pagi sampai malam tidak laku, tiba-tiba ada orang lewat, itu cuma beli satu, apa, kerupuk. Itu sampai detik ini saya cari orang itu, kok nggak tahu, kasihan gitu loh. Saya ini jualan makanan, datang-datang beli kerupuk, bayangin Rp500. Ya Allah, kok mentolomen aku gitu sampai sekarang. Ini sopo sih wong ini kok sampai jadi cerita saya ini gitu. Suatu kejadian, istri saya sudah tidak kerasan di tempat kerja yang lama, saya antar untuk interview kerja. Dan saya masak bebek saat itu. Biasanya kalau saya masak bebek, cantik, 5 menit, 10 menit selesai. Jadi bayangin, alot pasti. Cuman karena memang tidak tahu ilmunya gitu kan, cuman taunya di Google aja gitu. Terus akhirnya saya anterin istri, saya pikir, paling lama 10 menit, 15 menit selesai lah. Ternyata sampai 2 jam. Sampai 2 jam, waduh ini saya bingung, aduh bebekku acur, ini apa ini, bingung sudah, saya sudah tidak punya uang. Akhirnya saya pulang, bener bebek itu sudah mau hancur, sudah banyak remuknya. Tuh ini apa ini rek, kalau saya buang nanti jadi waste, terus uang saya juga sudah tidak punya modal lagi. Saya jual takut ada konsumen yang kecewa. Ya sudah wes, saya rawat, ya apa caranya ini masih layak untuk dijual lah. Ternyata ada pembeli saat itu, orang sekitar, dan beli bebek itu, bebek yang mau hancur itu. Saya goreng aja, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan mereka mau gitu. Oh bebeknya kok elek gini mas gitu. Ya bu, loh, enak ya mas. Kuat gitu. Saya mulai jualan saya tidak pernah mendapatkan pujian soalnya. Masih ujung-ujungnya ngenyek aja. Pripun bu rasanya, enak, pergi tidak balik. Enak, pergi tidak balik. Ini ngomong enak tapi kok tidak balik gitu kan. Dan ini, enak ya mas. Ya sudah pasti gini. Alah paling kok ya gak balik. Ternyata besoknya, mas aku pesan ini ya gitu. Pesan yang kayak kemarin itu. Yang bebeknya sampean. Enak soalnya mas. Oh iya bu. Terus saya masak sudah mulai 2 jam terus menjadi SOP baru buat saya, dan itu ternyata mulai disenengin sama konsumen. Ya, bayangin kan, usaha terus ya kan, ada peluangnya apa? Bebek mau hancur gitu kan. Misalnya ini tak buang, tidak jadi ini beruntung ternyata. Ternyata saya paksa untuk saya jual, akhirnya menjadi sebuah keberuntungan. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil urusan Gusti Allah, urusan Tuhan. Nantinya pasti ada jalan deh, karena jalan terbaik itu kadang belum tentu terbaik buat kita, tapi itu yang benar-benar terbaik gitu. Suatu kejadian, saya warung ini saya tutup karena saya ada acara keluarga. Besoknya saya buka, gerobak saya dicuri orang. Gerobak, ya Allah ini untuk senjata saya. Warung saya ini kan kalau dari jalan ini tidak kelihatan Pak, sehingga harus ada gerobak yang muncul. Nah ini kalau tidak ada gerobak yang muncul, ini tambah mendelesep nanti warung saya, dipikir tutup lah apalah gitu. Cuman saya akhirnya saat itu bingung, ya Allah kok tegomen. Padahal untuk mencuri gerobak ini dia harus modal apa? Modal pickup, berat banget. Karena dari full aluminium, saya aja dorong itu berat kok, apalagi ngangkat gitu loh. Sementara mau didorong, ban ini kan sudah kewempes semua, sudah tidak layak untuk bisa didorong, tidak mungkin lah. Kok tegomen, kok niat aku kayak gitu tok sama maling ini. Ternyata bener. Saya sudah mulai patah arah, ya untung ya belum ketemu motivator ya. Karena biasanya motivator, tenang mas, semua akan ada hikmahnya.
Pasti saya, oh hikmah apa nih mau itu gerobak dicuri kok hikmah? Dari mana hikmahnya gitu kan? Saya akhirnya cari tempat untuk pindah. Ternyata di situ muncullah ada tulisan Pujasera dikontrakin, namanya Pujasera Semanggi, pas di sebelah Poltek. Di situ ada Pujasera, di mana yang saat ini berubah jadi ruko, dan di situ ada berdiri ayam goreng Nelongso. Pindah di situ, balik lagi, usaha, ada kesempatan gerobak dicuri, berarti kan kesempatan untuk pindah. Seandainya saya meratapi nasib, saya tidak jadi jualan. Tapi saya akhirnya putuskan untuk pindah, dan di situ ternyata muncullah nama ayam goreng Nelongso. Kok bisa mas muncul ayam goreng Nelongso? Berarti dulu namanya apa? Namanya Gria Bebek dan Ayam Mas Nanang. Pindahlah saya di situ, saya menyewa, ternyata saya dihalangin oleh para senior Pujasera. Pokoknya orang baru ini tidak boleh jualan lalapan, karena semua sudah jualan lalapan, masa jual lalapan lagi gitu. Menghasut kepada pengelola, mas, ngapunten sama tidak bisa jualan lalapan di sini. Langsung saya berpikir taktis, set. Oh, ini bukan lalapan, apa? Sego sambel. Wah, padahal dia podo ae. Jadi nanti pengelola yang nonton ini nanti akan berpikir, wah aku diakali Mas Nanang ini. Ini bukan lalapan, Pak. Apa? Sego sambel. Saya tidak jual itu ayam goreng, itu tidak ada. Apa? Cuman sayap sama ceker. Jadi sayap goreng sama ceker goreng ditaruh di nasi, saya siram sambel. Oh gitu mas ya? Pokok saya harus bisa jualan, Pak. Oh iya ya. Terus namanya apa mas? Namanya ayam goreng Nelongso. Langsung nyeletuk aja saat itu. Allah yang kasih nama. Loh mas kok bisa namanya ayam goreng Nelongso? Mikir lagi saya. Iya ya. Oh ini pak. Ini kan menunya sayap sama ceker. Ibarat kalau dalam manusia ini kan tangan dan kaki. Nah tangan dan kakinya manusia kalau diambil nelongso tuh rasanya. Wah aku langsung gitu. Oh iya. Harganya berapa mas? 5 ribuan. Murah ya? Ya murah pak. Ceker bek sayap tok. Mosok kate dodol 15.000 ya kan gak payu. Oh iya wes. Akhirnya boleh. Ternyata laris. Laris. Saya sudah bisa ngantongin setoran bersih ke istri saat itu sekitar 50 sampai 100 ribu sudah. Istri sudah bahagia kan, namanya dapat setoran tiap hari 100 ribu, wis kayak mau jadi orang kaya lah wis ya. Saya dapat setoran, ternyata ada berita buruk di Siang Bolong. Kita diwajibkan untuk pindah, dimana saat itu tiba-tiba saya mendapatkan berita Pujasera itu sudah dijual kepada pemiliknya yang baru. Nah rencana kalau tidak salah saat itu mau dibikin ruko ya. Jadi sudah mulai kaget lah kita. Ya Allah, ini kan sudah mulai laris, kok ada aja gitu kan. Ya untung lah ya, untung lagi-lagi tidak ketemu motivator. Kalau ketemu motivator, sudahlah mas, tenang, semua pasti ada hikmahnya. Oh tak pedung sama saya, hikmah piye mau aku kena gusur kok hikmah gitu kan. Ternyata saya minta waktu, memang semua diberikan waktu kalau tidak salah 1,5 bulan untuk mencari tempat yang baru. Alhamdulillah masih baik lah ya pemilik itu. Terus kita putuskan cari tempat dan benar ada di seberangnya. Ada di seberang itu kalau tidak salah dulu bekas Paradiso Garden yang sekarang jadi dibangun apartemen udah. Pindah ke seberangnya dan kami dikasih kesempatan untuk buka 24 jam. Sementara yang lama itu kan hanya tutup jam 9 malam. Di pas buka di 24 jam itu outlet kami sudah mulai dikenal banyak orang malam ya, mulai dari wanita malam dan laki-laki malam lah ya. Jadi yang bekerja seni lah ya. Kenapa? Karena pesaing kita cuma 2, McD dan KFC yang 24 jam. Dan jelas bukan pesaing ya, karena beda segmen. Dan yang kedua adalah bubur. Bubur ayam kan dulu rame kan. Jelas juga masa bubur mau disandingkan sama nasi ya, orang tetap milih nasi lah. Mungkin bubur kan hanya pengganjal perut aja. Jadi beda tetap. Rame dan kita bisa alhamdulillah dari buka 24 jam itu. Ya beneran itu tadi. Kalau seandainya tidak kita ambil itu kesempatan, tidak akan dapat keberuntungan. Kita bisa buka cabang yang kedua dan cabang yang ketiga. Karena ramenya di situ, alhamdulillah sudah bisa buka cabang yang kedua dan cabang ketiga. Dan Allah ternyata kasih jalan lain lagi untuk bisa tumbuh dan survive. Apa itu? Di cabang kedua, setelah buka cabang ketiga, cabang kedua itu ternyata mengalami kebakaran. Bisa dicek di Google, ayam goreng Nelongso kebakaran. Itu semua ludes, semua bangunan ludes. Mungkin bisa dicek di Google. Semua bangunan ludes, tapi ada satu yang belum ludes, yaitu neon box yang bertuliskan ayam goreng Nelongso. Dan itu beritanya diberitakan di semua televisi nasional saat itu. Karena zaman dulu kan zaman televisi ya. Ayam goreng Nelongso di Malang kebakaran, semua memberitakan dan alhamdulillah lah ya. Kalau saat itu untuk membayar iklan ini kan luar biasa mahal. Ini iklan gratis gitu kan. Ya untung lagi-lagi tidak ketemu motivator ya. Seandainya ketemu motivator saat itu sudah masa puncak-puncaknya sudah. Karena kebakaran kok semua ada hikmahnya. Gitu kan.
Ternyata saat itu saya putuskan untuk ini kita pindah atau seperti apa ya. Karena kalau pindah saya lagi-lagi uang sudah mulai nipis. Jadi saya putuskan untuk membenahi. Yang pertama sebagai tanggung jawab kepada pemilik ruko. Karena kan percuma, misalnya saya pindah ini kan tetap harus kita benerin. Jadi harus ada double budget gitu. Gak apa-apa deh urusan tahayul, urusan carry. Katanya nanti apes lagi. Dan itu banyak yang juga yang bilang makanya nama itu harus yang baik. Karena nama adalah doa. Akhirnya nelongso kan gitu. Saya juga mulai berpikir apa harus diganti ya. Tapi tidak bisa lah. Aku fokus di sini saja dulu. Terus karena nama itu semakin terkenal sampai diliput di media, akhirnya saya putuskan untuk ganti sekalian sudah. Kenapa saya putuskan sekalian diganti? Ya saya sekalian dibully lah, selesai wis. Kamu mau bully saya is okay daripada kita tidak viral-viral gitu kan. Akhirnya Gria Bebek saat itu sudah kita hapus menjadi ayam goreng telongso. Cuman untuk mengenang jasa saya yang mendesain logo bebek kita kan bingung. Logo apa lagi ya? Wis tetap aja logonya. Jadi logo bebeknya tetap kita pertahanin, sementara Gria Bebeknya kita hapus. Itu yang menjadi pertanyaan misteri. Kenapa kok ayam goreng telongso logonya bebek gitu kan? Itu menjawab pertanyaan para netizen ya. Ya memang dulu kita namanya Gria Bebek gitu. Jadi wajar kalau logonya bebek. Cuman punya produk namanya ayam goreng telongso, di mana orang tidak mengenal ini namanya Gria Bebek. Akhirnya kita angkat deh branding yang namanya ayam goreng telongso ini untuk biar bisa semakin dikenal. Selesai pembangunan dan boom di situ langsung rame dan viral. Akhirnya kita bisa buka cabang yang keempat, cabang yang kelima sampai sekarang di cabang ke-70. Alhamdulillah. Titik terendah dalam hidup saya itu saat saya awal menikah. Saya itu punya hutang di angka 1,3 miliar itu. Dimana saat itu istri saya masih hamil. Bisnis biji plastik saya sudah mulai turun dan bangkrut. Jadi saya putuskan untuk kembali ke bisnis saya yang di Besi Tua itu. Dan istri saya saat itu membantu saya di Besi Tua itu lagi. Jadi bayangin kita sudah biasa naik mobil terus tiba-tiba kita ngontel lagi. Terasa beratnya kan gitu kan. Jadi istri saya ikut membantu saya untuk pengolahan di Besi Tua itu. Dia ikut membantu. Di hamil yang besar, istri ikut memilih sampah, ikut ngangkat-ngangkat besi, ikut ngangkat-ngangkat kaleng. Saya yang nata di pickup. Terus saya nata di atas, istri yang ngangkat. Bayangin misalnya sampai tinggi segini, istri yang nyowon gitu. Itu yang sampai detik ini yang tidak bisa saya lupakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana saya ditagih hampir tiap hari oleh debt collector. Ini pernah suatu kejadian. Ada debt collector itu datang ke tempat saya, marah-marah lah, wis 3 orang kalau udah salah. Marah-marah, ada istri masih itu. Saya bilang, ini sudah lahir anak pertama itu. Saya bilang sama debt collector, gimana Pak? Gimana? Wis debt collectornya marah-marah sudah. Pak, saya tahu memang maksud jenengan ingin nagih dan saya tahu emosi sampean sudah meledak-ledak. Tolong jangan luapkan emosi Bapak di depan anak dan istri saya. Karena sesalah-salah apapun saya masih punya harga diri. Mati sampean. Aku bilang, saya akan melawan dengan sekuat tenaga. Kalau itu selama di depan anak istri saya. Tapi kalau memang ada masalah yang harus diselesaikan, ayo masuk ke kamar, saya ikhlas dan ridho. Ternyata saat saya masuk ke kamar, wah dihajar sama Depo. Dia. Hajar, terus saya keluar ya dengan bawa belur lah ya, terus keluar. Istri sudah tidak tega lihat wajah saya peluk siapa sih anak saya itu, saya peluk. Anak saya itu kalau nangis itu kencang sekali, jadi 100 meter itu kedengeran. Jadi sampai dijuluki sama tetangga itu ratu nangis karena wah gitu. Dan itu saat saya peluk kejadian itu, anak saya itu tidak ada suaranya. Jadi dia merepes terus ini, mungkin merasakannya. Jadi saya peluk itu dia nangis gitu. Terus saat itu saya berjanji, udah ini yang terakhir. Jadi udah ini yang terakhir, saya peluk saat itu. Jadi biasanya yang wah gitu, tapi dia tidak bersuara sama sekali, cuman hanya netes tapi deres mas. Jadi saya peluk saat itu. Itu sih paling terendah. Terus yang kedua juga saat proses mau bersalin lah ya. Saya kan tidak punya biaya untuk biaya bersalin itu. Jadi saya bilang sama istri, ini kan kita alasan aja. Ini kan kita di sini tidak ada saudara. Gimana kalau kamu bersalin di rumah Jombang saja? Karena ini kan anak pertama. Kalau di rumah nanti ada yang menjaga. Alasan itu aja gitu. Padahal saat itu saya tidak tahu mau cari uang kemana. Terus benar istri saya putuskan untuk pulang. Saya balik ke sini. Pikiran saat mengantarkan istri, paling aku mau ngerampok sudah. Karena sudah tidak ada sudah. Apa yang mau saya kerjakan? Cuman Allah masih takdirkan saya untuk tidak sampai ke arah sana. Jadi untuk biaya saat itu saya ya wis cari sampah akhirnya, mulung.
2 minggu saya cari sampah itu hasil 1,5 juta dan saya putuskan untuk balik ke rumah. Balik ke rumah dan dapat uang 1,5 juta itu dari hasil mulung sampah itu gitu. Karena kan pengalaman saya di bidang sampah kan sudah gede. Jadi saya keliling di Soekarno-Hatta cari sampah itu gitu kan. Jadi 2 minggu dapat 1,5 juta saya pulang. Istri bertanya-tanya, dapat dari mana ini uang? Ada deh gitu. Istri tidak tahu. Saat saya mulung sampah itu istri tidak tahu. Taunya saat sudah ke Malang ada yang cerita, Mbak, Mas Nanang sakno. Lo kenapa? Iya, kalau malam Mas Nanang mulung sampah. Nangis istri saat itu. Saya sampaikan sama istri, ini aku punya uang 1,5 juta, cukup lah untuk biaya melahirkan. Nah, melahirkan saat itu di Bidan Jombang, terus 3 hari Mas, bayangin. 3 hari itu istri menahan sakit persalinan itu. Sama mertua sudah, ayo operasi ya, bisa operasi. Karena 3 hari Mas. Pembukaan itu tidak nambah-nambah, tapi istri tetap berusaha. Bayangin coba, ternyata istri menahan sakitnya karena tahu, saya tidak punya uang untuk biaya operasi. Misalnya, uang minta pun itu ada lah mertua, tapi kan istri berusaha menjaga martabat suaminya gitu. Tidaklah, dia berusaha untuk 1,5 juta itu untuk bisa lahir. Jadi berusaha di situ istri saya. Saya tidak pernah bayangin 3 hari dia menahan sakit itu luar biasa. Jadi pas melahirkan alhamdulillah sudah selesai. Sampai lagi di titik terendah itu, saya bersyukur punya mertua yang mendidik saya itu keras. Keras dalam hal ini bukan kejam ya. Hari ini kan kadang kita sulit membedakan antara keras dan kejam. Di satu titik terendah, sudah tidak ada penghasilan, saya memutuskan berdua sama istri untuk transmigrasi. Karena katanya transmigrasi itu dapat A, B, C, D, F, G. Kita sudah nyusun surat-suratnya sudah. Saat itu saya nuhun sewu ke istri, dan luar biasa mertua saya mendidik. Dan ini aku akan tiru suatu saat. Kenapa? Karena anak kalau kita didik dengan manja, habis sudah. Tidak usah dikasih ke lingkungannya yang tidak benar. Dimanja saja, anak sudah selesai. Tapi mertua saya saat itu bilang gini, sudah kamu berangkat toh dan kamu wajib ikut suamimu. Kalau orang tua zaman sekarang kan enggak. Makanya telah kamu dibilangi ojo ke susu rabi, ayo tambah ikut-ikutan urusan keluarga. Biasanya kayak gitu, akhirnya pecah. Tapi mertua saya luar biasa. Oh iya nak, kamu tak restuin untuk berangkat transmigrasi. Loh, kok tidak dikayak bodoh? Gitu. Padahal ini cuma pura-pura aja, ternyata suruh berangkat gitu. Tapi luar biasa, bayangin kalau seandainya saya dikasih modal lagi seperti zaman dulu, saya akan terlena. Ternyata mertua saya saat itu, ya wes kamu kalau mau berangkat transmigrasi, berangkat toh. Kamu dok harus ikut kemanapun suamimu pergi, karena dia suamimu. Ngomong gitu. Jadi, tapi aku tidak ridho. Cucuku harus ikut. Jadi cucunya yang diambil begitu. Jadi bayangin coba di orang tua zaman sekarang kan mawas ikut campur urusan keluarga. Bahkan pernah suatu kejadian saya bertengkar hebat sama istri itu. Mertua itu sampai, karena istri wajar ya kalau sudah tidak kuat gitu kan, telepon sama mertua ya ingin pulang lah pada intinya. Tapi apa yang dilakukan mertua saya? Saat ini pun misalnya Nanang bunuh kamu, aku tidak bisa ikut-ikut. Kata mertua. Tapi misalnya saat ini Nanang bilang talak sama kamu, terus mau masih mensakitin kamu, maka berhadapan dengan aku. Nah selesai, memang ijab kabul kan sudah diserahkan Pak. Ini asli, itu luar biasanya mertua. Jadi dia hanya bisa mendamaikan, ya sing sabar, wong namanya merintis, namanya wong bakal. Ini orang mertua saya luar biasa mendidik, dan ini akan saya tiru kepada anak-anak saya. Bagaimana kita sebagai orang tua yang tidak boleh mencampuri urusan anak, boleh tapi hanya sebagai penengah agar tujuannya untuk merakatkan hubungan ini gitu. Sampai seperti itu di titik terendah dalam hidup saya. Terus yang kedua juga pas posesi di mana mohon maaf juga ini kan loncat-loncat ya. Kalau saya bercerita loncat-loncat karena terlalu banyak memang perjalanan hidup saya. Ibarat orang lebay lah, mungkin saya ini orang yang lebay, kehidupan saya terlalu lebay gitu. Bahkan sinetronku menangis kalah kayaknya. Jadi pernah juga kejadian pas posisi hamil, ini masih di Besi Tua ya. Posisi hamil itu ada seorang anak kecil, ini mencuri beberapa mesin onderdil. Dan dijuallah ke saya. Saya juga tidak tahu karena, loh Le, dapat dari mana ini onderdil? Nek bapak pak, wong rusak kabeh kok kontol. Oh ya wes, saya percaya aja. Ternyata apa? Itu hasil curian dan saya sampai diseret ke kantor polisi. Kasus penadahan. Jadi saya ke kantor polisi, istri cuman ya banyak sih uangnya, cuman 2.000-an Pak. Cuman 2.000-an, terus setelah itu istri menunggu saya kok tidak pulang-pulang karena tahu kalau saya ke kantor polisi. Akhirnya sampai tengah malam istri memberanikan diri karena kebetulan saat itu tetangga-tetangga ini kan banyak dari kepolisian.
totok-totok nangis, Pak tolong pulangkan suami saya gini. Loh gimana kasusnya? Kasusnya seperti ini. Oh ya wes, akhirnya semua warga karena kasihannya, karena mereka tahu bagaimana totalitasnya saya untuk warga. Di perumahan saya yang lama itu sering mati air. Saya secara pribadi dan sukarela bawa pickup saya untuk mengisi setiap tandon-tandon rumah tangga di situ. Jadi mereka paham bagaimana totalitas saya untuk warga, mereka paham. Dan geruduk semua membawa saya pulang di kantor polisi. Nanang hari ini harus pulang. Urusan ini nanti kita bicarakan, jadi dibantu oleh warga sampai seperti itu. Itu yang luar biasa. Dan ini sebuah kisah juga saat saya merintis di Pujasera itu tadi, istri yang pulang kerja harus ikut membantu saya berdagang, berjualan ini ayam goreng. Paginya aku kerja juga, pulangnya masih harus bantu. Dan ini sebuah kisah yang cukup saya ingat. Dan sebuah sejarah di mana saat sudah menjadi sebuah ruko dan saya sudah bisa survive, saya beli ruko itu tanpa tawar. Berapapun angkanya sampean saya akan beli. Asal saya dapat yang titik itu. Aku bilang gitu sama pemilik. Loh kok maksomen orang ini? Akhirnya beliau langsung ngomong, bahkan di angka sekian miliar itu beliau sendiri yang menurunkan harganya. Gak pantas mas, tidak ada pengurangan harga katanya gitu. Jadi ada harus terjadi tawa-menowo katanya gitu. Terus diturunkan sendiri harganya. Benar saya buka ruko yang ada titik di mana saat saya itu merintis di Pujasera, saya masuk saya nangis. Kenapa? Bayangin istri saat lelah bekerja itu di sebuah gerobak itu istri saya alasi kardus, dia tidur di situ. Ngelilirnya sampai sekarang saya masih ingat. Dia nongol di lubang itu yang rame yang oh masih belum yang nanti kalau rame masih ingat saya, nanti kalau rame bangunin ya, nanti tak bantu. Oh iya wis kamu tidur dulu. Jadi kalau rame istri wis rame yang tak bantu gitu. Jadi pas saat itu saya masuk terdengar ngelilirnya istri saat tidur, terdengar celotehannya istri saat tidur, saya langsung naik ke lantai 3 dan adzan di situ saya sujud. Jadi saya tidak menyangka sampai bisa setitik ini, padahal dulu saat itu ini sebuah hayalan yang luar biasa. Dari sebuah gerobak mampu membeli ruko yang miliaran. Segitu di kelas A ya. Soekarno-Hatta ini bukan sembarangan orang bisa membeli aset di situ lah ya. Tapi di situ ya Allah, saya langsung naik. Karena apa? Karena di titik itu langsung saya tahu sudah. Oh, istri saya di situ, istri saya meladenin istri saya, bagaimana paniknya, bagaimana capeknya luar biasa. Bagaimana saat itu merintis itu kita tidur di pom bensin itu teringat semua. Akhirnya saya naik ke lantai 3 dan adan sejadi-jadinya di situ sampai saya dipeluk sama pemilik ruko. Kenapa mas? Dan saya cerita kepada pemilik rukonya juga nangis. Dan alhamdulillah berjalannya waktu ayam goreng Nelongso market sudah mulai terbentuk dan diterima dan lain-lain dan mengantarkan saya sampai di titik seperti ini. Kenapa kita bisa sampai di angka 70 cabang dan bisa mengelola manajemen dengan baik? Jadi saat itu dari awal sebuah gerobak saya itu sudah memposisikan diri sebagai perusahaan besar. Jadi misal ada karyawan 2, ini ada direkturnya, gitu, ada supervisornya, ada manajernya, ada krunya. Jadi saya selalu mengkondisikan seperti itu. Dan saya orangnya kan tidak mau tergantung dengan orang lain, karena mungkin saya anak tunggal ya. Jadi saya terbiasa untuk apa-apa saya mengandalkan diri sendiri. Akhirnya saya pas makan Indomie, ini sebuah sistem ya. Saya makan Indomie, iya ya. Indomie ini rasanya semua stabil loh ya. Semua stabil padahal gitu kan. Padahal ya misalnya ada yang tidak bisa masak paling resikonya cuma kematangan atau blotrok. Tapi rasanya tetap konstan gitu kan. Nah, dari situ saya terinspirasi, akhirnya saya bikin sebuah sistem biar rasanya standar. Nah, yang pertama kan rasa harus standar. Yang kedua terkait dengan sistem mengelola sumber daya SDM. Jadi yang saya rekrut itu, saya pastikan mereka ini orang baik. Itu aja sudah. Dan saya fokus untuk meminterkan yang baik ini. Jadi saya tidak, sampai detik ini pun saya tidak ambil profesional. Jadi orang yang baik dia harus naik gitu. Orang yang naik ini saya pinterkan untuk bisa naik. Jadi selalu seperti itu. Sehingga saya bisa pasrahkan dan saya percayakan kepada orang baik. Jadi isinya kita pastikan semua adalah orang-orang baik. Jadi itu yang saya aturkan. Terus yang kedua ya akhirnya saya bikin sebuah SOP gimana caranya kita tidak terpaku dan terpacu dan terpusat pada sosok sentral. Jadi semua harus by SOP yang sudah kita tentukan begitu. Saya sama istri pada dasarnya tidak mengambil sikap atau memilih untuk punya anak banyak gitu ya. Jadi anak saya ini 6. Paling gede umur 9 tahun, jadi kebayang tiap tahun istri saya
gembol anak. Semua itu sudah takdir. Kenapa? Jadi di anak keempat itu istri sudah pasang IUD tapi masih jebol aja. Ini takdir lah. Bahkan di anak ke-6 ini kita sudah pasang IUD, bahkan minum obat karena mau haji kan. Jadi untuk biar tidak datang bulan. Pulang-pulang tetap hamil. Oh iya, minum obat. Jadi ya wis alhamdulillah, ini rezeki dari Gusti Allah ya. Jadi yang dipasrahkan kepada kita. Saya dalam mendidik anak sama istri mungkin dalam hal ini adalah keras dan tegas gitu. Bukan kejam. Kan kebanyakan sekarang ini tidak bisa memilih atau memilah dan membedakan antara keras dan kejam. Kalau saya masih misal nyeples anak gitu, saya masih memperbolehkan, tapi dilarang memaki anak. Karena yang keras ini nyeples, ini termasuk keras karena mendidik. Tapi yang memaki itu adalah kejam. Kalau saya sendiri, mendingan saya dipukul orang daripada saya dimaki, contoh ditempeleng misalnya. Saya masih terima daripada, Mas kamu kok tak lama-lama kayak monyet gitu. Kan ini yang tidak boleh ya kan. Jadi ini yang namanya kejam. Ini kan hari ini orang-orang tidak bisa membedakan mana keras, tegas, dan kejam. Yang tidak boleh adalah kejam. Jadi saya mendidik anak ini tegas dan keras. Kenapa? Karena kalau kita menginginkan sesuatu, ibarat ini kursi, berarti kan harus dibentuk. Kalau tidak dibentuk, ya dia tidak akan menjadi sebuah kursi. Jadi ibarat anak, kalau kita tidak bentuk karakternya dia tidak akan menjadi anak yang berguna serta bermanfaat. Jadi kepinginnya seperti apa, kita harus bentuk gitu. Mungkin dengan ya cara pelan-pelan, didiknya orang-orang kan berbeda. Jadi dalam hal ini saya mendidik anak, saya perkenalkan semuanya, baik semua pengetahuan dan kebutuhan. Misal di dunia gambar, saya datangkan praktisi lukis. Ternyata tidak ada perkembangan atau ada yang berkembang, ya yang berkembang ini saya terusin. Yang tidak ada berkembang berarti dia tidak punya bakat serta minat. Ya sudah, kita terusin. Sama menyanyi, piano, serta musik-musik yang lain kita perkenalkan semuanya kepada anak-anak. Bahkan bela diri semua kita perkenalkan dan wajib untuk ini. Untuk apa tujuannya? Ya untuk mendidik anak itu tadi. Kalau kita memanjakan, ya sudah selesai. Itu sih. Terus yang kedua juga, saya tidak memilih untuk memberikan gadget berlebih kepada anak. Jadi mungkin karena yang mungkin mengenal gadget itu yang anak paling kecil. Untuk apa? Untuk mengalihkan fokusnya dia untuk masalah makan. Tapi kalau sudah selesai makan, sudah tidak ada. Coba dilihat anak-anak saya tidak mengenal gadget. Apakah berarti tidak boleh nonton YouTube? Boleh. Tapi di televisi ataupun di laptop. Bedanya apa? Kan sama-sama nonton YouTube, beda. Kalau di televisi anak saya akhirnya menguasai berhitung semua. Kok bisa? Mereka akan bergantian nonton YouTube A, karena kan beda channel ini. A, 1, 2, 3, 4, 5, gantian nomor 2. Jadi mereka tidak nonton akhirnya, cuman fokus pada hitungannya. 1, 2, 3, 4, saya ganti lagi kayak gitu. Jadi boleh nonton YouTube, tapi bukan di handphone. Kecuali yang untuk pengalihan makan. Tapi ini buktinya saat kita ini tidak ada mereka yang kecanduan HP seperti yang lain begitu. Kalau saya ini pada dasarnya ada dua hewan yang menginspirasi dalam hidup saya, yaitu singa dan rusa. Kebanyakan orang ini pasti akan memilih singa semua. Atau yang kalau ini pertanyaan yang ditakutkan adalah pertanyaan jebakan, pasti aku milih rusa aja deh gitu. Pada dasarnya kalau kita belajar pada dua hewan ini, intinya kita tidak bisa memilih mau jadi terlahir singa ataupun rusa. Intinya adalah kamu maupun terlahir sebagai singa, kamu tetap harus berlari lebih cepat dari rusa, atau kalau enggak mati. Begitu pula sebaliknya, kalau kamu terlahir jadi rusa, kamu tetap harus berlari lebih cepat atau mati di mangsa. Jadi semuanya, apalagi di era seperti ini, semua harus bisa berkembang, bisa berlari, bisa beradaptasi dengan cepat. Tidak peduli kamu menjadi singa ompong, tidak bisa berlari, mati. Tidak peduli kamu rusa yang baru lahir, tidak bisa berlari, mati. Jadi itulah era sekarang. Jadi harapan saya semua juga mengikuti dan bisa merasakan apa yang menjadi motivasi saya. Kalau kamu tidak mampu berlari di era ini, maka akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Suherman, owner dan founder dari Ayam Goreng Nelongso.